kembali tentang klarifikasi. Ini seiring dengan perkembangan kasus yang sudah saya sampaikan tentang kasus saudari Wiwi yang sudah sampaikan kepada Polres Pati, kepada Bapak Kasat Reskrim Polres Pati dan Kanit, dengan segala hormat berkaitan dengan program kepolisian di dalam mengemban tugas memberantas penyakit masyarakat, prostitusi, korupsi, dan tindak kriminal lain, kejahatan ras. Terkait maka dengan ini saya, Soli Kuliadi, pekerjaan swasta tempat RW 1 Karangkonang Gunung Pati, melaporkan atas nama Indah Wahyu Widiawati, pekerjaan NS Guru SD 03 Tambaromo. Alamat asal Prajeksari Tempuran Magelang. Saya sampaikan bahwa tersangka tersebut atau terlapor melakukan perbuatan penipuan, pemalsuan, manipulasi, perbuatan rekayasa bohong, pencurian, penggelapan, dan membawa lari surat-surat berharga, berkas-berkas penting milik negara, milik keluarga, untuk keuntungannya sendiri, sertifikat, surat nikah, KK, dan surat-surat penting lain, yang juga melakukan perbuatan melacurkan dirinya yang diketahui masyarakat dengan menggunakan dalih kriminalisasi. Jadi memutar balik kasus dan diduga berdomisili berpindah-pindah tempat di wilayah Sukolilo, Kayen, Tambaromo, dan Gabus, dan berada dalam wilayah pengamanan Polres Pati. Dalam hal ini dengan berbagai keterangan kejadian ini, kami meminta kepolisian dalam ini yang berwajib berwenang untuk melakukan penelitian, pengusutan, penyidikan lanjutan, dan memberikan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku terhadap yang tersebut. Adapun saksi yang bisa saya sampaikan, Soleh, Guru SD Padangan, Suwawi, Guru SD Gunung Pati, Tatik Minto Rahayu, Istianah Madekawati, Sugihan Hardi Sumber Mulyo, Sodik Mblingi Jati, Jatmiko Purworejo Pekelan Winong, Warsito Jogiat, dan Mulyani Sri Mulyani Gudo. Adapun kepada terhormat Bapak Kanit Reskrim Sus Polres Pati, dengan hormat lagi sangat, saya juga mohon kejahatan konspirasi di Dinas Pendidikan Tambaromo yang dilakukan oknum-oknum pejabat maupun PNS terkait hilangnya, kaburnya saudari WW dengan sangkaan yaitu merusak lembaga keluarga atau pagrayu yang melibatkan saksi guru di wilayah Winong maupun Tambaromo, agar kasus ini dikembangkan dan ditindaklanjuti, yaitu keterlibatan Jayu Setianto, Danyang Mulyo, Suwawi Gunung Pati, Sodik Mblingi Jati, Mukti Pekalongan, Warsito Winong. Ini diduga adalah terlibat di dalam sindikat atau mengotai merekayasa pencurian. Adapun ini sudah saya sampaikan semua bahwa kami sudah melakukan investigasi tentang indikasi pada pembicaraan tentang ulah dan perbuatan Ibu IWW yang meluas, terutama soal hubungan gelapnya dengan oknum yang waktu itu pada tahun 2003 sudah dimulai dan 2016 melakukan laku yang seperti itu. IWW menggugat cerai pada 2016 kepada suaminya, maka artinya bahwa makin dalam keadaan itu dapat membedakan antara permasalahan dan urusan administrasi. Di situ adalah dalam hal mana saya sudah melihat
indikasi tersebut bahwa saudari IWW kami indikasikan pertanyaan berkali-kali soal perhitungan pertanggungjawaban utang atau tanggungan hutang yang harus ditanggungnya selama masih di Winong maupun sepengetahuan bersama, yaitu hutang kepada saudara Satio senilai 85 juta, hutang di Karpen menggunakan pensiun ibu saya sekitar Rp 35 juta, utang di BKK Pati 40 juta, terus di BKK Tambak Romo dan Koperasi Intan Berlian sekitar 2 juta, 4 Koperasi Kawarsa sekitar 15 juta, dan ke saudara Kusnadi 12,5 juta, ke saudara Samiono sekitar 30 juta, kepada Mulyati 18 juta, dan kepada Wulaji 20 juta. Tanggungan arisan di beberapa tempat di debt collector 16 kelompok arisan sekitar 80 juta, membawa kabur uang lelang sawah dan bendara 42 juta, ngemplang atau duit di MA ya sekitar ini 25 juta, dari Imam Susatyo 20 juta, dan utang ke saudara FZ 40 juta, kepada IN 30 juta, dan utang lagi di saudara pengembalian JB yaitu 65 juta, dan masih banyak. Maka dalam hal ini kami menyampaikan adanya civil request atau request civil, gugatan bahwa apa yang diputuskan di pengadilan itu saya kira adalah putusan mentah. Bukannya saya menggugat sebuah keputusan, tapi keputusan itu saya kira prematur. Bahwa apabila putusan berdasarkan atas penipuan atau tipu daya dan alasan yang tidak benar itu, maka keputusan dapat ditinjau kembali. Ya. Yang kedua adalah apabila antara pihak yang sama-sama atas dasar yang sama oleh hakim yang sama dijatuhkan putusan yang bertentangan, itu juga menjadi request civil gugat. Dan 3, apabila di dalam putusan itu terdapat penetapan yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya, jadi alasan yang disampaikan oleh IWW ini tidak sesuai. Yang selanjutnya adalah apabila putusan berdasarkan atau didasarkan atas surat-surat yang setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau manipulasi. Yang ke-8 adalah bila sudah dijatuhkan putusan diperoleh surat-surat bersifat menentukan. Ya, apabila sudah dijatuhkan suatu putusan boleh surat-surat bersifat menentukan atau menyelesaikan administrasi yang disembunyikan oleh pihak-pihak lawan. Ya, ini bisa dijadikan tuduhan baru. Ya, dalam 3 bulan dihitung mulai dari putusan diucapkan, ini bisa dituntut balik. Jadi titik tolak daripada permasalahan ini jelas adalah kasus persekusi yang diawali dengan penculikan yang dilakukan oleh Bambang Permati, oknum anggota Polres Pati, ya, yang dilakukan di Jalan Mojo Lawaran Gabus, di mana sepulang dari pengajian di rumah Bapak Muhid, silaturahmi Hari Raya Idul Fitri, saudara Bambang CS ini dan kurir-kurirnya ini mencegat atau menghadang saudara Soligudati, dan Soligudati di congkok seolah-olah seorang penjahat besar, terus digebuki beramai-ramai, diseret ke rumah Bapak Muhid kembali dan diinterogasi, ditanyai seolah ada permasalahan apa, lalu saudari IWW dan anaknya diculik dan dibawa kabur oleh Bambang Permati selama 10 tahun, tidak ada keterangan. Dan tahu-tahu saudari IWW 2016 merekayasa perceraian. Dari hal ini kami minta kerjasamanya Kapolres Pati untuk membaca surat saya yang saya sampaikan kepada Kompolnas maupun Komnas HAM yang bersangkutan dengan oknum polisi yang bermasalah kriminal pidana, yaitu melakukan penyelewengan dan arogansi ini,
dan atas bantuan penanganan atau aksi brutal, arogan, anarkis, dan premanisme yang dilakukan oleh Bambang Permadi bin Tomo atau Bribda Bambang Permadi alias Bungkrek ini sudah kami tuangkan di dalam surat, sampaikan kepada instansi yang bersangkutan yang dilakukan oleh Bambang Permadi ini sesuai surat B-1112-11 Kompolnas dan kepada Komnas HAM maupun Kontras dan LPSK maupun KPAI, kami meminta agar kasus ini dibuka kembali, dilakukan pra-peradilan dan pengaduannya ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan kepolisian memberi penjelasan yang memadai tentang perkembangannya kepada pengadu melalui LSM atau yang lainnya. Dan kami, harapan besar kami adalah nyata adanya jaringan sindikat narkoba dan jaringan sindikat lainnya termasuk prostitusi terselubung di Dinas Pendidikan Tambak Romo yang diutai oleh pejabat-pejabat di Dinas Pendidikan Tambak Romo. Maka kita harus membongkar Dinas Pendidikan, menyelidiki setiap langkah mereka dan penegakan hukum ini. Kepolisian diberi kesempatan untuk mengantongi bukti dan memeriksa saksi-saksi mengapa dan apalagi yang tinggal menetapkan para pelaku persekusi untuk ditersangkakan dan di P21 dilimpahkan. Dan harapan kami Polres Pati konsisten dan serius di dalam rangka pengungkapan kasus ini sepadan di dalam penetapan hukum dengan alasan apa yang tertuang dalam SP2HP yang sudah dikirim ke korban. Di dalam SP2HP tadi penyidik melibatkan PPATK, BPK, Bapak Korwil maupun Inspektorat Dinas Pendidikan karena pelaku adalah PNS dan ini demi penegakan hukum di Indonesia. Selain itu saya melihat putusan yang mentah tadi, ada hal-hal kontentius yang harus saya sampaikan adalah gross hipotek perceraian seorang PNS yang janggal. Saya sampaikan gross hipotek itu adalah dalam praktek proses penyelesaian pengadilan yang makan waktu yang sekian lama di dalam dunia usaha memerlukan keahlian khusus di dalam memutuskan sengketa. Di dalam penyelesaian sengketa itu tidak bisa dinas berdiri sendiri dan khusus, karena ada unsur lain yaitu unsur kemasyarakatan atau dinas di dunia usaha. Termasuk kita harus memahami bagaimana mekanisme dunia usaha, kepegawaian, wira swasta, perjanjian, asuransi, dan mekanisme dunia makhlar. Termasuk perkawinan, perceraian, keluarga, dan sebagainya ini sosial harus pertimbangannya dihargai. Dan kami merasa bahwa oknum-oknum atau pejabat-pejabat di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo ini sangat tidak menghargai daripada posisi saya. Presiden yang saya sampaikan itu sudah kuat dan sudah disampaikan ke hakim, namun semua itu tidak dihayati hakim dan para pemangku kepentingan. Maka permohonan saya bahwa pelaksanaan hukum putusan tersebut mentah dan tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan demikian maka grossnya tidak perlu untuk dibuktikan karena sudah terbukti atau karena menjadi wan prestasi. Jadi gross itu sudah jelas, yaitu penagihannya itu sudah jelas, tidak perlu dibuktikan karena sudah menjadi wan prestasi. Grossnya harus dianggap wajar dan benar, sekalipun keputusannya itu salah, tapi grossnya benar. Apa tuntutan yang ada di dalamnya benar, kecuali kalau ada bukti yang sebaliknya. Saya sampaikan juga bahwa pelaksanaan putusan ini menguatkan atau menuangkan bagian-bagian tertentu dari harga sebuah aset kekayaan seseorang, yaitu kekayaan perkawinan, dan pihak-pihak yang dikalahkan oleh penggugat debitur dengan tujuan untuk memenuhi putusan guna kepentingan pihak-pihak tertentu atau dengan tujuan untuk segera memenuhi putusan guna memenuhi kepentingan pihak-pihak tertentu yang dimenangkan. Ini bisa melanjutkan dengan sita material atau sita administratif. Ini untuk dapat memenangkan. Harus ada kekayaan yang disita dibekukan terlebih dahulu.
penyitaan eksekutorial, suatu penyitaan yang didasarkan atas titel eksekutorial atau jabatan, dan putusan tadi berupa P4P di dalam dapat dimintakan pelaksanaannya kepada pengadilan negeri setempat, yaitu PA dalam hal ini. Dan ini sudah dijanjikan oleh saudara Muhammad Sutopo bahwa selesai perceraian masa kasus ini dilanjutkan karena di situ ada unsur kejahatan. Jadi ini urusan perceraian tidak masalah, hanya syarat untuk menangkap saudara IWW. Gross hipotek piutang notarial tersebut dapat disamakan dengan putusan pengadilan termasuk kedudukan perkawinan sah atau tidaknya, maka selaku kreditur karena pemakai sepakat di dalam hal ini tinggal mengajukan permohonan baru, yaitu pelaksanaan gross kepada pengadilan lagi. Keterangan yang saya sampaikan pada sekitar 2013 ada kunjungan satu di SD, saudari Ibu berakting seolah-olah tidak kenal dengan suaminya atau saya, dan bersama-sama dengan Supawaten mengatakan sibuk dan tidak punya waktu. Sedangkan yang kedua datang ditemui oleh kepala sekolah baru namanya Dahlan Istanto, mengusir saya secara hina dari SD Tambak Romo, dan sekitar tahun itu saudari Iwe bermain watak seolah-olah tidak mengenali, lalu lenggang kanggung begitu saja. Pada kunjungan kedua undangan yang diajukan 2014, saudara Sunarto, kepala sekolahnya, tidak pernah mau menemui saya. Saya sudah datang di sekolahan kayak untuk menyelesaikan konsesi, berbuntut pada undangan di inspektorat, ditemui Bapak Arsono Hadi, lalu undangan di BKD kami tidak bisa menghadiri, lalu dilimpahkan ke BP4, kami hadir lagi para inspektorat dengan MOU penolakan gugat bermasalah dengan sampaikan tentang pidana beruntun yang dilakukan IWW, termasuk memonya untuk direstorasi atau diresolusi. Yang ketika kunjungan ketiga ditemui saudara Subagi. Subagi ini bersikap angkuh, sombong, arogan, dan tidak normatif, dan sama sekali tidak memiliki etikat baik kepada kami, sama sekali tidak berkenan mendengar keluh kesah kami, dan Subagi mengatakan tidak ada apa-apa dan tidak akan ada, malah akhirnya berakhir dengan keterangan palsu yang disampaikan oleh Subagi 2014. Pada kunjungan atau keempat kami ditemui oleh saudara Karyadi, Dinas Pendidikan 7 Mei 2018, tidak ada titik temu, dan secara normatif Karyadi cukup profesional dan komunikatif, korporatif, intinya menolak bahwa tidak ada permasalahan pendapatan gaji. Seandainya ada, nanti bisa disampaikan selanjutnya, enggak dapat bagaimana, seolah-olah Karyadi menantang gelut ini. Ya, Karyadi ini menantang gelut ini. Yang kelima adalah kunjungan kelima, Sutopo siap dan berjanji untuk mengusahakan, ini perjanjiannya dengan kuasa insiden saudara Tini, tetapi kembali saudara Sutopo menutupi kasus tersebut dan mengingkari janji dengan cuci tangan, sebagaimana halnya saya sampaikan sebelumnya, yaitu sekitar 15 Mei 2018. Maka ini adalah dasar keterangan saya yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Arif Siregar di lidik 1 maupun di lidik 3 Tipikor tentang yang lidik 1277 membuat status seseorang serba tidak tentu, dan yang di lidik 3 sudah didatangi oleh Bapak Hasan CS dan sampaikan bahwa ada perkara lain di Magelang, yaitu yang sama yang dilakukan oleh Mahmoh atau kami tua Mamoh. Dan saya sekitar bulan Oktober 2013 dicari oleh Reskrim Polres Pati atas dasar aduan yang tidak berdasar dilakukan oleh pihak yang diduga adalah suruhan saudara Bambang Permadi maupun IWW, yang sangat janggal, ini tidak bisa dilaksanakan. Saya ini dikondisikan di beberapa tempat, tapi tidak bisa saya sampaikan di sini karena ini tidak memenuhi unsur diseminasi di mana pelapornya diproses hukum. Jadi saya ini dikejar-kejar dan ditangkap, dikondisikan secara 2 minggu di tempat tertentu,
Namun karena kurang bukti dan tidak memenuhi unsur menjadi diseminasi di mana pelapornya yang diproses hukum nih. Lalu terpaksa saya melaporkan kembali kondisi ini karena sampai sekarang belum ada penyelesaian terjadi. Saya meminta pertanggungjawaban negara kepada kepolisian ya dalam hal ini atas kriminalisasi maupun proses kriminalitas atau persekusi, arogansi dan penyimpangan wewenang yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Pati maupun oleh oknum-oknum di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo ini secara urgen untuk diungkap agar supaya ada keterangan lainnya. Adapun keterangan manajemen lainnya, langkah-langkah penyelesaian yang kita harapkan. Langkah-langkah penyelesaian yang kita harapkan adalah satu, kita pengen menyelesaikan kasus beberapa perbuatan, diantaranya adalah meminta kepolisian untuk mengungkap penterlantaran yang dengan sengaja ya yang asalnya adalah orang yang berpenghasilan baik menjadi tidak punya penghasilan, orang yang sehat menjadi sakit, nah, yaitu komplikasi depresi dan tuntutan untuk denda pengembalian nama baik material maupun moral. Yang kedua adalah menuntut saudari W ini denda material akibat proses yang berhenti dan menarik tuntutan. Jika ada tuntutan, yang ketiga adalah menuntut denda akibat pembunuhan karakter, ya, menuntut pemulihan rasa aman, pemulihan rasa nama baik dan perawatan psikologis korban kerugian kesehatan jiwa maupun kerugian material lainnya akibat kasus rekayasa yang dilakukan oleh Bambang Hormati dan Indah Wayudiawati. Yang keempat adalah sesuai dengan hukum juga minta denda akibat dampak perpailitan yang hilang atau hak pensiun, hak insentif, askes, taspen, dan hal lainnya. Yang kelima adalah denda pemenuhan akibat dilanggarnya hak dan kewenangan secara sepihak, menuntut SKPD Dinas klarifikasi kasus ini sampai tuntas dan siapapun yang terlibat ya harus diusut tuntas. Sebagaimana yang dimaksud pada huruf B, yang dimasukkan adalah cacat badan, cacat fisik yang dimaksud disampaikan oleh IW tersebut itu perlu ukuran tertentu atau mendapatkan rehabilitasi tertentu dan keterangan dari dokter dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan secara permanen termasuk adalah gila, depresi atau stres. Bagaimana diterangkan SKPD atau SKPD yang lainnya apabila memang suami yang bersangkutan menderita penyakit badan secara keseluruhan yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan, hal ini secara etika dan norma PNS dan disiplin kalau punya moralitas hal itu tidak pantas ya, tidak selayaknya untuk dilakukan. Tetapi kenapa dilakukan ini adalah suatu kebiadaban atau kekejaman. Selanjutnya bahwa ada proses kontentius yang kita sampaikan, dibutuhkan sidang tertutup terkait sidang administrasi yaitu penyelesaian sengketa lain di luar pengadilan berdasarkan surat perjanjian atau pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada wasit. Saya dan saudara Atini atau lebih kita meminta jurusita pembanding atau juru pemisah yang netral yang disebut arbiter atau perwasitan atau one stop in line services dari Dinas Pendidikan Kecamatan. Jadi karena kasus ini belum selesai maka perlu arbiter atau perwasitan yang legal formal untuk prosedur penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan untuk diserahkan penyelesaiannya kepada satu wasit. Ini kita masih menunggu wasit dari Dinas Pendidikan apakah masih berkenan untuk diajak berdiskusi atau tidak. Hal ini sesuai dengan pasal 130 HIR, kemungkinan bahwa pihak-pihak yang berperkara untuk mengadakan penyelesaian perkara atau perdamaian di luar pengadilan, pasal 377 HIR, jika ada warga atau pribumi menyuruh memutuskan penyelesaian atau menjadi juru pemisah, maka di dalam hal ini mereka wajib menurut peraturan yang berlaku, baik itu PP atau RUU KUHAP pasal 615 sampai dengan pasal 651 RW HIR sendiri tidak dengan sendirinya. Ya, tidak segalanya mengatur tentang perwasitan administrasi bahwa ada upaya perwasitan lain diatur
Undang-Undang Mahkamah Agung, yaitu pasal 15, pasal 105 sampai dengan pasal 112 nomor 1 1950, sebab menurut pasal 615 ayat 1 RV bahwa tidak semua perselisihan dapat diserahkan penyelesaian ke pengadilan atau seorang wasit saja. Jadi ini belum selesai, maka hak-hak kontentius subjektif administratif dapat diselesaikan oleh Dinas Pendidikan, ya, sepenuhnya dapat dikuasai oleh pihak-pihak yang dapat diserahkan penyelesaiannya kepada beberapa wasit. Jadi di dalam ilmu administrasi ini hal-hal yang tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada oleh wasit adalah urusan perceraian, ya, kedudukan anak dan lain sebagainya. Ini urusan hakim. Sedangkan hak-hak budgeter administrasi bisa diselesaikan secara administratif birokrasi. Bahwa di dalam hal setiap orang yang mengetahui kejadian ini dapat menjadi wasit. Jadi saudara Sutopo bisa menjadi wasit. Nah, larangan yang diangkat wasit adalah hakim, pegawai, panitera berdasarkan hukum, kecuali kalau akte kompromi wewenang kepada wasit untuk memutuskan berdasarkan kelayakan tidak terpenuhi, tidak tahu perkaranya di dalam pumkum de kompromi tendu, daya upaya banding yang tidak memungkinkan di dalam perwasitan. Dasar adanya MOU akte kompromi di inspektorat sudah disampaikan, diperjanjikan setelah class action perselisihan guna mengatur cara pengajuan perselisihan yang terjadi kepada wasit untuk diselesaikan di dalam akta kompromi. Dicatat dalam batas waktu untuk sengketa wasit dan perbedaan pendapat kalau tidak ditentukan lagi, maka batas waktu perwasitan adalah 6 bulan. Jika mungkin ada persangkaan yang berdasarkan bahwa seseorang yang berhutang selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang menyalahkan belum dapat dijalankan putusannya, lalu pelaku membuat alibi, mencari akal, melarikan diri, mencuri, menggelapkan atau menggerakkan barang dan yang tidak bergerak surat-surat, menjauhkan dari penagihan hutang, maka atas permintaan tertentu ketua pengadilan boleh memberi perintah supaya barang-barang disita untuk menjaga hak-hak, hal-hal tidak dimungkinkan atau hak-hak orang lain yang memasukkan sita jaminan atau peninjauan hutang, dan meminta datang ke pengadilan negeri yang datang untuk mengajukan, membuktikan tuntutannya tersebut. Di situ opsporing sudah saya sampaikan tadi menjadi opsporing di Dinas Pendidikan, karena itu sama sekali kami meminta bahwa kasus ini untuk segera ditangani dan